pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan terus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Senang sekali saya Irin Anggu dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Ajang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja yang merupakan persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemirsa yang mungkin saat ini sedang berada di rumah ataupun di kantor, selamat menyaksikan Ajang Sana dan semoga Ajang Sana selalu memberikan informasi dan juga materi yang positif untuk pemirsa setia Ajang Sana. Pemirsa, sebelum kita menuju ke tema hari ini, seperti yang kita ketahui bahwa di Yogyakarta, sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini menjadi sektor penggerak ekonomi terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Namun ketika pandemi melanda, ini pariwisata lumpuh, otomatis ekonomi daerah juga ikut terpuruk. Perlu adanya program akselerasi ataupun percepatan vaksinasi kepada para pelaku pariwisata dan industri ekonomi kreatif karena mereka ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kali ini kita juga berupaya untuk terus meningkatkan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta melalui sektor pariwisata. Namun hal itu tidak mudah ya pemirsa, tentunya diperlukan adanya data yang valid dan juga program yang terstruktur agar vaksin ini dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Hari ini kita akan berdiskusi dengan 3 narasumber yang sudah hadir secara virtual yang akan membahas mengenai akselerasi vaksinasi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Yang pertama sudah ada Bapak Hifni Muhammad Nasik. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bapak Hifni. Halo, ya. Apa kabar, sehat ya Pak Hifni ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, di kondisi saat ini masih sering terjun ke lapangan begitu Pak? Hampir setiap hari kita Waduh. terjun ke lapangan ya. Oke, tapi tetap dengan prokes begitu ya Pak Hifni ya? Pastinya ya masker double Oke. dan Baik, prokes terima harus kasih ya. untuk Bapak Hifni, terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk selanjutnya, saya juga ingin memperkenalkan tamu terbaik saya hari ini pemirsa. Kali ini beliau cantik sekali. Ini sudah ada Ibu Anita Ferawati yang merupakan Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Vera. Oke, untuk Ibu Vera mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya. Oke, Halo Mbak halo. Anggun. Ya. Luar biasa. Sehat ya Ibu Vera ya? Alhamdulillah. Semoga Mbak Anggun juga sehat, teman-teman Pasti. juga sehat. Amin, amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Vera ya, luar biasa sudah hadir di Ajang Sana hari ini. Dan yang terakhir pemirsa, kali ini saya juga ingin menyapa untuk tamu saya, sudah ada Bapak Setiawan. Beliau ini merupakan dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta. Halo Bapak Setiawan, sehat semangat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Anggun. Luar Semoga biasa. yang lain juga sehat. Pasti. Kita sedang dalam kondisi kayak gini, kalau nggak sehat malah nggak asik nanti. Iya betul sekali, harus berpikiran positif ya Pak ya, tapi yang penting bukan positif yang lain nanti soalnya di PCR apa isoman ya Pak ya. Harus selalu Ya, bersabarkan betul dan juga sekali. berpikiran positif. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya hari ini yang akan membahas mengenai akselerasi vaksinasi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kita mungkin langsung saja menuju ke Ibu Vera. Ibu Vera boleh disampaikan terkait dengan data vaksinasi yang sudah dilakukan khususnya untuk para pelaku pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini sudah sejauh apa? Iya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi kami Dinas Pariwisata itu sebenarnya sudah melakukan vaksin untuk teman-teman pariwisata dan ekonomi kreatif sejak bulan April tahun 2021 ini. Oke. Jadi kita memang kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan beberapa vendor. Kemarin ada Traveloka, kemudian ada Grab. Yang terakhir kemarin kita dengan Bank Indonesia dan Jogjabai. Kalau yang berapa yang sudah kita vaksin, sebenarnya kalau di atas 5.000 kita sudah ada. Kemarin buat hanya untuk teman-teman inilah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kita masih juga akan melakukan untuk yang di Gunung Kidul. Besok tanggal 28 itu sekitar 500-an, kemudian di Mangunan, Bantul juga 500-an. Bantul itu rencana masih kita bikin program untuk 2.000, cuman untuk yang besok itu baru 500. Yang sisanya kemudian nanti selanjutnya dan mungkin bisa kita sampaikan Mbak Anggun. Jadi silakan. Kita coba sekarang untuk wisata vaksin. Jadi kita melakukan ya kayak sekarang lagi sedang viral tuh. Kita melakukan vaksin ya di beberapa destinasi. Jadi sekarang untuk branding.
Kemudian untuk di promosi juga bisa dibilang promosi lah untuk Iya. kita kemudian bangkit lagi. Betul. Dan kita tunjukkan nih loh teman-teman pengelola destinasi ini sudah vaksin, kemudian kondisinya juga CHSE diberlakukan dan sebagainya seperti itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk membangkitkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu Mbak Oke. Anggun. Baik, Ibu kalau misalnya boleh dikatakan persentase, ini sebenarnya sudah berapa persen vaksinasi yang sudah dilakukan Bu, kalau kita bilang persentase? Kalau posisi persentase pasnya mungkin saya harus berhitung lagi, cuman dari data yang belum dilakukan vaksin itu nggak begitu banyak di kami gitu. Jadi ini kami punya stok teman-teman pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif, usaha jasa pariwisata itu nggak banyak. Dan coba kami sasar juga kemudian ini dengan keluarganya sekalian. Soto, tak bungkus soto. Daging kok isinya. Oke. Dengan keluarganya. Jadi nggak banyak sih. Cuman kami memang siapkan dengan ada program juga dari Dinas Pariwisata, nanti itu rencana sekitar 4.500. Oke. Itu kami harapkan, sebenarnya kami berharap data itu nggak full. Kenapa? Karena ketika nggak full kan berarti semua sudah tervaksin. Ya, karena untuk posisi di Gunung Kidul aja kami kesulitan cari data. Ini posisi berarti kan saya seneng nih, posisinya mereka sudah tervaksin. Wow. Seperti itu, ya. Kemudian yang Sleman, teman-teman dari Sleman itu juga masih hanya sekitar 500-an kemarin infonya. Kemudian Kulon Progo, kalau Kulon Progo memang per puskesmas, jadi dan tidak ada istilahnya tidak ada keluhan nih kami belum dan sebagainya. Mungkin juga masih hanya sekitar 500-an. Jadi sepertinya ini sudah hampir semua kita harapkan, dan makanya kita mulai bergerak untuk yang keluarga teman-teman pelaku pariwisata. Oke, ini jadi informasi yang cukup menggembirakan ya Ibu, ternyata tidak banyak begitu untuk para pelaku pariwisata dan juga industri ekonomi kreatif yang mereka saat ini belum tervaksin. Tapi untuk saat ini sebenarnya vaksin yang sudah diberikan ini baru dosis pertama atau sudah ada beberapa yang sudah lengkap begitu Bu? Ya. Kalau yang kita dosis lengkap itu yang di awal setelah 2000 itu sudah lengkap, kemudian yang dengan Traveloka itu sekitar 1.800 juga lengkap, yang dengan Grab ini yang kemudian masih baru dosis 1, kemudian yang kemarin kita lakukan juga masih dosis 1. Kalau total mungkin sekitar hampir 3.000-an yang sudah lengkap dosis 1 dan dosis 2, Mbak Anggun. Oke, luar biasa ya Bu ya, dan tentunya saat ini pemerintah juga menggandeng pihak-pihak ataupun vendor-vendor yang lain untuk dapat memberikan percepatan vaksinasi untuk para pelaku pariwisata dan juga industri ekonomi kreatif untuk saat ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Vera. Kita langsung menuju ke Pak Hifni. Pak Hifni, mengenai informasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera, ini cukup baik begitu ya Pak ya, ternyata sudah banyak sekali para rekan-rekan kita yang sudah menerima vaksin dan saat ini ada yang namanya wisata vaksin. Mengenai hal itu menurut Pak Hifni ini seperti apa Pak? Ya, saya rasa bagus ya. Jadi memang di waktu sekarang ini PPKM yang sedang diterapkan oleh pemerintah, ya khususnya Jawa dan Bali, ini memang perlu untuk digenjot terkait vaksinasi sehingga PPKM tidak hanya menghentikan atau membatasi kegiatan masyarakat, tapi juga ada momentum ini bisa kita maksimalkan untuk melakukan vaksin kepada pelaku pariwisata atau ekonomi kreatif sehingga akan terjadi herd immunity yang cukup di target tertentu. Juga tadi disampaikan terkait wisata vaksin, saya kira juga itu bagus ya. Yang terpenting adalah memang perlu dimaksimalkan. Perlu dimaksimalkan untuk lebih luas lagi, untuk lebih besar lagi bagi pelaku wisata, ekonomi kreatif untuk bisa lebih banyak lagi diberikan vaksin sehingga akan terjadi kekebalan. Itu yang paling utama sehingga waktu PPKM ini bisa betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Begitu Oke, Mbak Anggun. baik. Jadi menurut Pak Hifni ini dengan PPKM ini harus dijadikan suatu momentum dan juga dimanfaatkan begitu ya Pak ya untuk dapat semakin mempercepat program vaksinasi begitu ya. Dan untuk Betul. wisata vaksin ini juga patut diapresiasi begitu ya Pak Hifni ya. Karena ini kalau ada pepatah bilang satu dua pulau bisa terlampaui begitu ya. Satu dayung, satu atau dua pulau ini dapat terlampaui. Baik, Ya. terima kasih untuk Pak Hifni. Nanti kita akan ke Bapak Setiawan untuk melanjutkan tema kita hari ini. Tapi kita break sejenak untuk pemirsa jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi Anjing Sana akan segera kembali. Masih di Anjang Sana pemirsa tentunya bersama dengan 3 narasumber terbaik yang akan berdiskusi mengenai tema kita hari ini seputar mengenai vaksin begitu ya. Yang tentunya diberikan kepada para pelaku pariwisata dan juga industri ekonomi kreatif. Karena sekali lagi kita ketahui bahwa Yogyakarta ini memang untuk perekonomian ini sangat tergantung dengan pariwisata selain juga pendidikan dan lain sebagainya. Nah kali ini tadi saya sudah berdiskusi dengan Ibu Vera dan juga Bapak Hifni. Saat ini kita mungkin langsung ke Bapak Setiawan begitu terkait dengan sekali lagi vaksin yang dilakukan untuk para pelaku pariwisata. Untuk Bapak Setiawan kali ini tadi sudah ada data dan juga kabar-kabar baik yang sudah disampaikan oleh Ibu Vera begitu terkait dengan vaksinasi yang dilakukan untuk rekan-rekan yang bekerja di pariwisata. Nah, untuk saat ini menurut Bapak seberapa pentingnya sih Pak vaksin ini dilakukan untuk para pelaku pariwisata dan untuk menyumbangkan perekonomian khususnya di bidang pariwisata ini sebesar apa begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Pariwisata. Jadi sampai segitunya ya ikhtiarnya untuk bikin pariwisata gerak gitu. Walaupun itu harus dibantu juga oleh stakeholder yang lain. Jadi pendekatan vaksin ini adalah pendekatan yang paling memungkinkan dan menjadi salah satu solusi yang dipakai di banyak negara untuk bisa lepas dari situasi pandemik ini. Walaupun masih banyak pro kontra, tapi vaksinasi adalah solusi yang saat ini paling memungkinkan untuk kita melewati pandemi ini. Yang perlu dipikirkan adalah masyarakat, pelaku dan masyarakat harus dikasih tahu bahwa pada capaian angka sekian kita nanti akan buka. Pada capaian angka sekian persen populasi Jogja dalam hal ini kita akan mulai boleh jalan-jalan gitu. Boleh makan di tempat, boleh mengunjungi tempat pariwisata dan itu sampai sekarang saya masih belum mendengar beritanya. Jadi sampai berapa persen kita harus divaksin dari populasi warga Jogja yang sekitar 3,8 juta ya. Itu target kita. Saya mau cerita sedikit. Jadi sejak September kemarin saya di Hungaria. Ada studi di sana saya. Jadi saya mengalami lockdown gelombang pertama mereka sampai kemarin Mei saya di sana. Terus Juni kan mereka sudah Euro ya. Iya, betul. Kita dengar mereka sudah hura-hura, udah lepas masker juga ya Pak? Masker dan gitu. Ini bukan berarti sekarang di Hungaria nggak ada COVID loh. Masih sebenarnya. Minggu kemarin masih 30.000 lah angka aktifnya. Tapi ada hal yang kayaknya ini bisa nih jadi solusi yang mungkin cocok untuk Jogja. Jadi tadi angka persentase yang tervaksin, pemerintah menetapkan mereka. Nanti kalau sudah 5 juta orang yang tervaksin, ekonomi akan kita buka. Summer holiday boleh datang, border kita buka. Itu 50% itu sekitar 5 juta lah ya. Karena populasi mereka ini sekitar 9,5 juta. Nah, model ini, model bahwa kita punya suatu angka yang akan kita capai untuk membuka ekonomi, ini kayaknya perlu kita rumuskan bareng. Misalnya Jogja 3,8 juta populasinya, kalau 1,9 juta warga sudah tervaksin, kita akan buka sekolah, misalnya kita buka tempat wisata. Itu yang sampai saat ini saya masih belum dengar nih. Jadi usaha yang dilakukan teman-teman dinas pariwisata ini
benar-benar harus didukung nih oleh Pemda secara keseluruhan, bahwa kita ngejar sesuatu. Kita melakukan vaksinasi bukan parsial, tapi ini loh, kita sudah mengejar angka sekian persen dari populasi Jogja harus tervaksin sehingga kita mendekati herd immune gitu. Itu yang mumpung juga ada Bapak anggota dewan, ini yang harus kita benar-benar kalkulasi. Yang kedua, stok vaksin mungkin sekarang agak kesulitan ya. Situasinya kayak gini. Nah, ternyata ada satu hal yang kita sering lupa nih. Mereka yang pernah positif itu ternyata memiliki kekebalan sampai 9 bulan ke depan, 98 sekian persen. Jadi itu dimanfaatkan juga oleh pemerintah Hongaria. Jadi mereka yang sudah vaksin atau sudah pernah positif, menunjukkan kartu sudah pernah positif gitu, mereka dapat semacam kartu vaksin, immunity card. Itu gunanya untuk boleh dine in, boleh ngopi di kafe, boleh nonton bioskop dengan menunjukkan itu. Karena ini kan sayang nih, kita punya OTG mungkin sekian ratus ribu, mungkin ya orang yang pernah positif sekian ribu, tapi nggak pernah kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya data itu kita gabung, kita di Jogja sudah ada yang pernah sembuh dari COVID sekian, vaksinasi sekian, barangkali kita akan banyak persentase yang menuju kekebalan komunal itu, Mbak. Nah ini benar-benar yang pegang data-data ini, yuk kita jadiin satu, kita tunjukin nih ke luar, wahai semua pencinta Jogja, ini loh di Jogja sudah sekian persen loh yang vaksin, dan kamu aman, dan kita aman buat jalan-jalan di Jogja. Itu yang dari saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas begitu Pak Setiawan, ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa mungkin dari Yogyakarta ini sudah berapa persen masyarakat yang sudah tervaksin. Jadi masyarakat ini kalau misalnya mau berkunjung ke Jogja tidak takut-takut lagi begitu ya Pak ya? Betul, dan bahkan orang Jogja sendiri bisa jalan-jalan ke Jogja. Iya. Kita selama ini kan menahan diri untuk piknik kan, karena semua kan ditutup gitu. Iya. Nah, kita nggak bergerak nih, nggak bisa, ekonomi lokal kita nggak bergerak karena kita nggak punya patokan angka. Sebetulnya kita udah aman belum sih sebagai sebuah populasi Jogja aja dulu deh gitu. Oh, ternyata kita udah aman nih, udah hampir 50% warga Jogja udah vaksin loh, udah pernah banyak yang survivornya loh, udah pernah banyak penyintasnya loh. Kita aman buat jalan-jalan gitu. Minimal lokal dulu. Oke, baik. Kita langsung ke Ibu Vera. Ibu Vera, terkait dengan data yang mungkin tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Bapak Setiawan begitu. Apakah memang untuk saat ini masyarakat Jogja sudah tahu ataupun mereka sudah mengerti begitu ketika mereka ingin mendapatkan informasi sudah berapa persen masyarakat di Yogyakarta, kita ngomong secara luas terlebih dahulu begitu ya Ibu ya. Untuk saat ini di Yogyakarta yang sudah tervaksin berapa persen, yang belum berapa persen, ini apakah mereka sudah mendapatkan informasi yang valid begitu Bu? Kalau informasi itu mungkin lebih ke dinas kesehatan nanti yang coba kita ini ya Mbak, kita progres posisinya di sana. Cuman kalau saya lihat beberapa program ini semua melakukan percepatan semua. Kota Yogyakarta itu kemarin juga sebenarnya ada sekitar disupport oleh OJK itu sekitar ada 12.000 vaksin atau sebanyak itu kayaknya kemarin seperti itu. Kemudian Dinkes DIY pun sebenarnya setiap hari itu ada program untuk masyarakat. Sebenarnya Bu ya? Sebenarnya semua sudah mulai ini. Kita pemerintah sudah mulai, cuman saya harap masyarakat juga nih. Karena gini sebenarnya trennya yang terjadi ya Mbak Anggun. Itu ketika di awal pertama, saya ingat di bulan April, itu sasaran saya itu dari hanya 50% dari data yang hadir. Nangis nggak sih sebenarnya, kita aja berjuang nih. Betul. Ya kita minta kuota loh ke dinas kesehatan waktu itu sekian banyak waktu itu. Yang datang ketika itu mereka datang cuma separuh lebih lah. Saya heran ketika berikutnya mereka ribut. Saya sempat nanya ke mereka, kenapa waktu yang pertama nggak datang? Kami masih takut divaksin dan sebagainya. Nah, sepertinya kalau kita pemerintah ini sudah semua melakukan percepatan, cuma sekarang masyarakat nih yang harus sekarang ini mulai nggak cuma program vaksin mungkin, tapi coba untuk sosialisasi sih sebenarnya. Vaksin itu gunanya untuk apa sih? Kemudian bedanya apa sih orang divaksin, kemudian yang belum dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang terjadi mungkin sekitar 2 bulan terakhir ini memang orang yang
berlomba-lomba untuk ikut vaksin, Mbak Anggun. Jadi Iya, iya. sampai kemarin ada linknya dari Dinas Kesehatan itu ketika di-share, itu 1 jam itu langsung penuh. Langsung penuh. Langsung penuh gitu. Iya. Padahal awal waktu itu saya sampai waktu itu ini kenapa sih semua orang nggak pada datang? Ibu seperti menyaksikan itu. sendiri ya bagaimana Iya, masih rendahnya keinginan iya. masyarakat vaksin ya. Iya, waktu itu sampai gemes banget waktu itu. Sampai kemudian sempat yang kemudian kedua itu yang dengan salah satu vendor itu sampai jemput bola. Kita datang nih sampai segitunya. Kita kasih iming-iming nih, misal waktu itu lansia juga kan. Iya. Bisa bawa, lansia tuh boleh bawa pendamping, nanti pendampingnya boleh divaksin. Itu sih Iya. susah. Segitunya sih sebenarnya kalau kita sudah banyak melakukan. Tapi ini mungkin masyarakat juga perlu lagi ada pendidikan terkait ini. Betul. Kayaknya. Betul, seperti itu Mbak Angus. Oke. Jadi kalau jadi harus imbang ya ketika kemudian orang juga harus nih nggak harus sudah sebenarnya harus untuk percaya dengan COVID itu ada loh. Iya, Gitu. iya. Karena di beberapa tempat kan masih belum percaya nih. Iya, betul. Gitu. Ya, Baik. itu Memang mungkin Mbak Anggun. karena fakta di lapangan juga seperti itu Ibu ya. Karena memang Iya, satu kendalanya ada orang yang masih takut untuk divaksin. Karena memang sekarang ini Betul. berita hoax ini luar biasa ya Bu ya terkait dengan Betul. COVID-19 dan juga vaksin. Dan Iya. tentunya kemarin-kemarin Ibu juga sempat mengalami begitu ya masih rendahnya keinginan masyarakat untuk divaksin. Betul. Tapi di beberapa bulan ini sepertinya keinginan masyarakat untuk divaksin ini mulai melonjak luar biasa ya Bu ya. Betul. Cuman juga pilih-pilih vaksin, tapi sudah kita sampaikan. Kendalanya ada lagi ternyata. Ada lagi. Yang kemarin cuma sudah ketika yang terakhir kami kemarin Iya. yang kita lakukan di Jogja itu sekian tuh 500 sampai 600-an orang itu yang japri saya ketika badan saya nggak enak. Ini banyak sekali lah. Sampai ya sudah dinikmati aja kan kemarin dikasih obat nih sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebetulnya nggak apa-apa seperti itu. Itu kan proses tubuh untuk ini untuk kebal mungkin seperti itu. Iya, jadi yang mungkin yang ditakutkan seperti itu. Tiba-tiba harus sakit sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Seperti anak bayi kalau divaksin itu kan agak panas sedikit nggak apa-apa. Ya, Buat istirahat yang cukup, makan yang banyak, betul, minum yang banyak begitu ya. Baik, betul, terima kasih betul. untuk Ibu Vera. Kita ke Pak Hifni. Pak Hifni tadi juga Ibu Vera juga sudah mengutarakan begitu. Ada beberapa kendala ketika kita bilang percepatan vaksinasi. Masih ada masyarakat yang takut, masih ada masyarakat yang mungkin percaya hoax terkait dengan vaksin dan juga COVID-19. Ini kalau menurut Pak Hifni ini harus seperti apa nih? Sebenarnya OPD ini sudah melakukan percepatan ini begitu luar biasa begitu. Iya. Ya betul, memang ketika kami di DPRD DIY rapat dengan OPD, dengan eksekutif, memang sebenarnya kita juga mengapresiasi kinerja dari OPD yang dengan semua kekuatan dikerahkan lah ya untuk terkait vaksinasi ini. Tapi memang ini rangkaian kerja yang harus saling bersatu. Artinya dari segi ketersediaan vaksin juga memang harus ada dulu ya. Yang kedua juga edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat khususnya dalam hal ini mungkin pelaku pariwisata dan industri kreatif itu harus lebih diedukasi lagi. Mungkin ada media-media yang bisa kita lakukan. Misalkan media sosial dengan gambar atau video dengan konten-konten yang menarik sehingga itu bisa Ya, Pak Hifni? Halo Pak Hifni? Oke, mungkin kita sembari menunggu Pak Hifni agar bisa bergabung bersama dengan kami untuk Ibu Vera dan juga Bapak Setiawan. Mungkin kita akan break sejenak sebelum kita lanjutkan kembali ke Pak Hifni. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali. Masih di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Kalau tadi pemirsa kita sempat terputus dengan Pak Hifni yang tentunya membahas mengenai seperti apa edukasi yang harus dilakukan kepada masyarakat terkait dengan vaksin ini. Kita langsung lanjut saja. Saat ini sudah terhubung kembali dengan Bapak Hifni. Pak Hifni. Iya, sempat terputus tadi ya Pak ya, kekurangannya virtual juga seperti ini ya, kadang koneksi naik turun ya Pak. Oke Pak Hifni, kalau tadi Pak Hifni sebelum kita break ini kan membahas mengenai edukasi yang menarik kepada masyarakat. Mungkin boleh dilanjutkan edukasi yang menarik ini seperti apa kalau menurut Pak Hifni? Ya, jadi seperti yang sudah banyak disampaikan oleh
narasumber yang lain, baik dari akademisi maupun dari Dinas Pariwisata, memang dalam rangka vaksinasi ini membutuhkan kerjasama yang solid dari semua stakeholder ya. Yang pertama juga tadi perlu digalakkan, perlu dimasifkan, perlu diluaskan lagi terkait edukasi kepada masyarakat yang dalam rangka untuk menyampaikan pentingnya vaksinasi dan manfaat dari vaksinasi itu apa. Disampaikan mungkin dengan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Diskominfo misalkan ya, dengan membuat konten-konten yang menarik, yang gambar atau video yang bagus, yang gamblang, dan itu akan membangkitkan rasa trust terhadap vaksin sehingga masyarakat itu bisa lebih mudah untuk dilaksanakan vaksinasi. Yang selain itu juga perlu disampaikan juga terkait saya rasa belakangan ini juga masyarakat mulai sadar akan pentingnya vaksin karena berita baik di media sosial, di televisi maupun di media surat kabar elektronik ataupun surat kabar koran gitu ya, dengan bahayanya dari virus ini, dengan dari bahayanya COVID-19 ini, sehingga masyarakat itu sekarang saya lihat ketika saya juga kadang-kadang bertemu dengan ada kegiatan terjun ke masyarakat seperti itu mereka sudah mulai merasa takut dan mulai merasa penting akan vaksin. Jadi ini momentum yang bagus sehingga disambung dengan konten-konten yang menarik, dengan video-video yang menarik dan disebarluaskan secara masif sehingga masyarakat itu akan bisa lebih sadar dan mau untuk mengikuti vaksin. Di samping itu juga dalam rangka menggalakkan vaksin tidak hanya soal kesediaan masyarakat, tapi juga ketersediaan vaksinnya itu juga penting sekali harus ada, dan juga yang penting nakes yang bertugas untuk melaksanakan atau menyuntikkan vaksin. Itu penting sekali. Kalau perlu misalkan tidak harus nakes yang melaksanakan penyuntikan, misalkan masyarakat biasa yang memiliki karakteristik pendidikan tertentu untuk bisa dilatih dalam waktu singkat dan diberikan sistem yang memadai, misalkan dengan surat vaksin atau apa, sehingga masyarakat yang berkompeten itu bisa membantu vaksinasi, ya, sehingga bisa lebih luas. Karena sekarang ini juga kendalanya tidak hanya di kemauan dari warga, tidak hanya di jumlah vaksin, ketersediaan vaksin, tapi juga ketersediaan tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksin ini yang juga menjadi PR, karena dengan tingginya bor dari rumah sakit ya, bor dari rumah sakit yang sekarang sudah hampir penuh, bahkan juga sudah penuh di beberapa rumah sakit. Itu nakes juga kewalahan di sana. Nakes banyak yang dialokasikan ke sana sehingga yang akan diminta membantu untuk vaksinasi itu menjadi sangat sedikit. Itu juga perlu perhatian kita bersama. Mungkin itu. Oke, kalau dari Pak Hifni ini tentunya ada ide yang menarik ya, kalau misalnya ada masyarakat yang memang dia punya background ilmu kesehatan yang memadai, tentunya dengan surat-surat yang memadai dan juga mempunyai kompetensi yang teruji begitu, ini juga bisa diperbantukan begitu ya Pak ya? Ya, tidak harus yang punya background kesehatan, mungkin yang penting dia berkompeten, misalkan kuliahnya minimal apa, sekolahnya apa, saya kira itu juga sudah menjadi tolak ukur dia mampu begitu ya, tapi dengan pelatihan ya, dengan pelatihan. Oke, betul, dengan pelatihan dan juga pendampingan yang tepat begitu ya Pak ya. Pendampingan yang tepat ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hifni. Kita langsung menuju ke Pak Setiawan. Pak Setiawan, untuk kali ini kalau menurut Bapak Setiawan sebenarnya formula yang tepat untuk pendistribusian terlebih untuk rekan-rekan yang memang bekerja di sektor pariwisata ini harus seperti apa? Karena ini kalau untuk sektor pariwisata di Yogyakarta kan sangat luas begitu ya. Tidak hanya di Yogyakartanya sendiri tapi juga di seluruh kabupaten yang ada ini kan kadang ada yang sulit terjangkau. Ini pendistribusiannya formulanya seperti apa kalau menurut Pak Setiawan? Ya, terima kasih Mbak Nur. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman di SPAR itu sebetulnya sudah bagus sekali. Jadi mereka yang bersentuhan langsung dengan wisatawan itu memang dan keluarganya adalah orang yang didahulukan. Terus yang kedua adalah kita memang perlu memetakan ya. Misalnya hotel-hotel kan ada yang khusus untuk mereka captive marketnya adalah pebisnis. Jadi banyak loh yang dari salesman misalnya dari Semarang, dari kota-kota bisnis lainnya ke Jogja,
mereka stay di hotel-hotel tertentu. Nah, jangan sampai teman-teman pelaku ini terpapar dari luar Jogja yang risikonya tinggi. Jadi ini benar-benar harus dicari benar bisnis-bisnis tertentu yang persentuhannya dengan dari orang-orang dari luar Jogja tinggi. Ini benar-benar harus, karena kan ada hotel yang memang captive bisnis, ada yang khusus untuk para pelancong. Pasti beda. Pasar dan juga segmennya berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah sekarang kan nggak berhenti nih sebetulnya para bisnis itu masuk ke Jogja. Setahu saya sih salesman beberapa kota-kota besar itu mereka stay di beberapa hotel tertentu yang langganannya. Nah itu benar-benar harus dicari tahu karena mereka berada dalam posisi yang riskan dan keluarganya. Itu yang dalam waktu dekat ini yang mungkin bisa dilakukan teman-teman dinas pariwisata untuk vaksin ini, khusus dinas pariwisata ya. Untuk dinas yang lain pasti mereka punya strategi tersendiri. Baik, ini tidak hanya para pelakunya tapi juga seluruh keluarganya begitu ya Pak ya, karena memang sangat erat kaitannya. Begitu pulang dari kerja ketemu keluarganya, padahal mungkin dia habis ketemu dari tamu misalnya dari kota lain yang mobilenya tinggi. Nah itu benar-benar kita cari itu teman-teman yang resikonya agak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Baik, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Vera, saat ini juga sedang concern terhadap para keluarga dari rekan-rekan ataupun juga masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata begitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Setiawan. Kita ke Ibu Vera. Ibu Vera terkait dengan distribusi vaksin. Karena memang ada beberapa walaupun sudah tidak banyak begitu ya masyarakat yang notabene bekerja di bidang pariwisata yang belum menerima vaksin. Ini untuk distribusinya ini sudah sejauh apa dan kendalanya seperti apa? Karena memang untuk wisata di Yogyakarta ini kan dari penjuru, dari paling ujung sampai ke ujung ini kan banyak sekali. Nah ini seperti apa Bu untuk pendistribusiannya dan kendalanya? Ya, terima kasih Mbak Un. Jadi kita sudah mulai koordinasi dengan kabupaten kota sebenarnya Mbak Un. Jadi kita support nih kabupaten kota, mana yang seperti yang saya sampaikan tadi, mana yang belum dilakukan akan kami bantu, kami carikan sponsor lah istilahnya seperti itu, kami tawarkan. Seperti yang akan kita lakukan di hari Rabu itu untuk Gunung Kidul, karena mereka ternyata masih ada yang belum divaksin Bu. Kemudian Bantul masih ada, kemudian Sleman juga ini sedang bergerak. Karena ternyata di Sleman itu ada salah satu komunitas nih, dan banyak itu hampir 500-an orang itu nggak mau divaksin sebagian besar. Ini sedang merayu ceritanya. Itu kami yang merayu. Betul, karena ini beberapa vendor juga sudah kami sounding dan mereka oke Bu Vera nggak apa seperti itu. Jadi karena waktu di awal-awal, jadi ceritanya sudah seperti ini Mbak Mun. Di awal itu kita sebenarnya sepakati dengan kabupaten kota, kami yang di Dispar DIY itu untuk teman-teman asosiasi, jadi yang tergabung di asosiasi. Kemudian untuk teman-teman di Dispar kabupaten kota itu akan menghandle untuk teman-teman pengelola destinasi, kemudian untuk yang di luar asosiasi, kemudian Pok Darwis dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada kesepakatan ketika kita rapat koordinasi seperti itu. Nah, tapi kemudian sekarang ini juga kita bantu ketika beberapa teman-teman di asosiasi hampir semua sudah, kita coba ke teman-teman kabupaten kota. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Setiawan tadi, kita juga akan ada program untuk keluarga. Karena hampir semua hotel sudah kami lakukan, Pak Setiawan. Dan waktu itu kami bertahap. Jadi waktu itu pertama untuk hotel yang waktu itu sedianya akan untuk karantina warga negara asing yang masuk. Nah seperti itu kami prioritaskan waktu itu. Kami prioritaskan dulu, semua pegawainya harus. Seperti itu. Kemudian yang lain seperti itu. Nah untuk sekarang ini memang berikutnya keluarganya sudah kami pikirkan. Ini sudah ada data di kami sebenarnya Mbak Anggun. Tinggal siap dieksekusi aja. Kami sudah ada data untuk beberapa teman-teman dari asosiasi sudah mengirimkan, yang beberapa yang belum dan sudah dengan keluarganya. Kami juga sudah mintakan anggarannya nih ke Pemda Pak Hindi, jadi nanti tinggal kami segera eksekusi. Kalau untuk ketersediaan vaksin, sementara ini memang mungkin kalau dibilang kosong sih sebenarnya enggak. Ini Dinkes juga sudah minta ke pusat, mungkin minggu depan sebenarnya sudah mulai ada lah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk masalah vaksin nggak masalah sih sebenarnya. Oke, hampir semuanya bisa diatasi ya Bu ya. Kalau misalnya saat ini masih ada kelompok-kelompok yang belum mau, ini masih dalam rangka dirayu-rayu ya Bu ya, agar mereka mau divaksin. Betul. Karena
mereka berhadapan langsung, Mbak. Saya lihat Betul. kan mereka ini loh, yang teman-teman ini terus terang yang komunitas ini, dia langsung tuh ini deket lah, paling jarak berapa ya, mungkin nggak sampai 1 meter dia melakukan aktivitasnya Iya, dengan iya. pihak Tantang sekali ya, Bu. lain. Iya, makanya ketika dia nggak mau, saya sampai, ayolah coba teman-teman ini suruh mau, saya beri. Coba kita datangi, sampai daripada mereka susah nih daftar. Coba Iya. kita datangi kan, sampai segitunya kami. Sampai Ini dijemput kami ya, Bu, ya? tunggu. Betul, kita jemput bola sampai seperti itu. Iya, Mbak Oke, Angga. baik. Dan yang memang harus dimengerti oleh masyarakat, pulihnya ekonomi, kembalinya kondisi seperti semula. Ini juga tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Begitu ya, Bu, ya, ketika masyarakat memang pro sekali dengan prokes, sadar dengan adanya COVID dan juga kemauan vaksin ini, niscaya COVID ini dapat terselesaikan dan dilewati dengan mudah, begitu ya, Bu, ya. Baik, Betul, terima kasih betul. untuk Ibu Vera. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali untuk berbincang bersama narasumber, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda, Ajang Sana akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ajang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Kita langsung saja menuju ke 3 narasumber kita, karena hari ini atau segmen ini merupakan segmen terakhir di episode Ajang Sana kali ini. Kita langsung menuju mungkin kepada Ibu Vera. Begitu Ibu Vera, sekali lagi saya ingin menanyakan terkait dengan wisata vaksin. Nah, ini nanti mungkin saya juga ingin meminta pendapat kepada Bapak Hifni mengenai wisata vaksin ini sebenarnya seperti apa dan apakah sudah ada program yang terstruktur mengenai wisata vaksin ini, begitu Bu? Ya, sebenarnya seperti ini. Awal mulanya kalau sadar itu sebenarnya malah teman-teman puskesmas Gunung Kidul tuh yang banyak melakukan, Oh, Mbak oke. Anggi. Jadi waktu itu pertama yang sempat viral itu kan puskesmas Tepus ya di Sotsor. Baik. Nah, kemudian ada Hea Sky, tuh mereka biasanya publikasinya di IG-nya ya seperti itu. Kemudian kemarin sempat di Breksi hari Sabtu kemarin, kemudian kami kemarin melakukan di Jogjabai. Rencana besok tanggal 28 kami di Ngringrong dan di Mangunan. Itu seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita coba untuk punya branding kembali nih. Iya. Kita coba untuk perkenalkan kembali loh, ini loh kita punya wisata ini, seperti itu. Ya, jadi nanti beberapa vaksin yang kita lakukan nanti kita akan bertempat di destinasi-destinasi seperti itu rencananya. Oke, dan sebenarnya ada sasaran khusus tidak Bu mengenai tentang wisata vaksin ini? Sebenarnya tetap ya, karena prioritas kami memang pelaku pariwisata dan ekraf, tapi kemudian masyarakat sekitar juga boleh sebenarnya seperti itu. Karena ini semua OPD sebenarnya sudah melakukan gerakan untuk percepatan vaksinasi, Mbak Anggun. Jadi seperti Dinas Koperasi dan UMKM kan sudah ini nyasar ini teman-teman yang di bawah pembinaan mereka. Kemudian mungkin nanti Dinas Tenaga Kerja juga melakukan seperti itu dan sebagainya. Nah, kalau kami memang sementara ini untuk teman-teman pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar. Kemudian beberapa keluarganya, kemarin yang di Jogjabai juga masyarakat sekitar ada yang mereka boleh vaksin di situ. Kemudian nanti yang di Ngringrong juga seperti itu, yang di Mangunan juga seperti itu. Di sekitarnya akan seperti itu. Kalau pokoknya memang prioritas tetap, cuman tetap kita nggak menutup untuk masyarakat sekitar. Seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan, apabila mungkin dalam waktu dekat ini ada informasi akan ada vaksin di daerah tertentu atau tempat ataupun destinasi wisata tertentu, mungkin boleh datang begitu ya Bu, ya, ataupun mungkin mencari informasi apakah masih ada kuota atau tidak ya. Ya, baik. betul. Oke, untuk Pak Hifni mengenai wisata vaksin ini, kalau menurut Pak Hifni ini seperti apa? Apakah ini dapat membuat vaksinasi ini semakin cepat dan mungkin apakah ada dukungan-dukungan dan juga skenario yang mungkin saat ini juga sedang disusun begitu terkait dengan wisata vaksin ini? Ya, saya yang pasti mengapresiasi terobosan dari Dinas Pariwisata terkait wisata vaksin, itu sangat bagus sekali. Ya, saya kira juga nanti perlu kita rapatkan dengan OPD terkait mungkin support apa yang bisa kita pikirkan bersama agar wisata vaksin ini bisa lebih maksimal lagi. Dan juga yang terpenting, yang pasti saya apresiasi ya, ini terobosan yang sangat bagus sekali ya kepada Dinas Pariwisata. Yang terpenting juga
prokesnya juga harus diperhatikan karena juga jangan sampai terjadi kerumunan sehingga ada klaster vaksin begitu ya. Ini yang perlu kita jaga bersama. Juga mungkin ketika animo masyarakat itu tinggi, nah itu juga mungkin stakeholder terkait juga harus siap seberapa volume yang perlu dipersiapkan, seberapa tenaga kesehatan yang perlu disiapkan sehingga memang betul-betul wisata vaksin ini menjadi salah satu solusi tidak hanya sebuah penambahan program yang kecil gitu, tapi memang solusi yang cukup signifikan untuk dalam rangka percepatan vaksin. Juga mungkin tidak hanya dinas pariwisata, mungkin stakeholder yang lain, OPD yang lain juga bisa meniru konsep yang sama, misalkan dari dinas tenaga kerja, dinas Diskominfo atau yang lain mungkin bisa meniru konsep yang sama. Mari kita pecahkan bersama sehingga vaksinasi ini menjadi hal yang menarik begitu ya, menjadi hal yang memiliki makna positif, tidak selalu menyeramkan, karena memang beberapa dari masyarakat kita masih merasa vaksin ini hal yang menakutkan. Itu saya ketemui di masyarakat seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau dari Pak Hifni ini pokoknya harus diperhatikan untuk mekanisme pendistribusinya seperti apa, jangan sampai ada klaster vaksin begitu ya Pak ya? Ya. Oke, kita ke Pak Setiawan. Pak Setiawan, kita masih membahas mengenai wisata vaksin. Nah, mungkin ada masukan-masukan terkait hal tersebut, dan mungkin kalau menurut Pak Setiawan ini harus seperti apa yang harus diperhatikan selain tadi mekanisme yang tepat agar tidak ada klaster vaksin begitu? Yang pertama mungkin itu adalah sebuah tindakan promosi yang luar biasa menurut saya. Jadi secara kesehatan kita nggak tahu karena kita bukan ahli, tidak bisa mengukur itu juga. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas pariwisata ini menunjukkan bahwa ini loh wisata Jogja masih ada gitu, dengan cara mereka bergilir ke beberapa destinasi. Ini kayak menunjukkan ke dunia luar loh bahwa wisata Jogja masih ada dan kita sedang struggle, sedang berjuang untuk membangkitkan dengan vaksinasi ini. Itu yang benar-benar saya appreciate lah. Yang kedua adalah saya berkali-kali sampaikan bahwa angka persentase ini benar-benar kita kumpulkan di siapapun yang mengadakan, kita kumpulin. Sebetulnya berapa persen yang sudah kita lakukan. Dengan angka yang besar itu kita bisa ngomong, kita bisa bikin keputusan politik. Yes, ini kita sudah sekian persen, kita akan buka Jogja. Nah, kalau ini kan kita belum tahu nih, semua jalan sendiri-sendiri. Saya benar-benar minta siapapun yang menonton ini yang bisa ngambil keputusan bahwa apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman dinas, teman-teman mungkin institusi yang lain, kita kumpulin bener nih angkanya, jadiin satu. Oh, udah berapa persen nih? Jangan-jangan kita sudah 1 juta lebih nih, kan kita nggak tahu nih. Nah, ini benar-benar jadi dasar untuk kita bikin keputusan politik, keputusan yang akan nyelamatin yang lain nih, yang nyelamatin Jogja lah minimal gitu. Itu. Oke, jadi data harus benar-benar dimunculkan begitu ya Pak ya? Betul, karena memang kita data ini kelola benar-benar kita kelola itu. Betul, karena data ini akan menjadi suatu petunjuk kita nih harus seperti apa, harus bagaimana begitu ya Pak ya. Yes, Oke, yeah. Kita ke Ibu Vera. Ibu Vera, untuk kuota yang disediakan akan baru-baru ini kan besok di Mangunan begitu ya Bu ya, tanggal 28 ya Bu ya kalau tidak salah ya? Iya. Nah, itu ada kuota tertentu tidak Bu nantinya? Mangunan itu nanti kita 500 kuota untuk 500 teman-teman pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar di sana. Kemudian yang di Ngringrong tanggal yang sama 28 itu juga 500. Kemudian kita masih akan lakukan untuk Bantul itu 1.500. Jadi total untuk Bantul memang 2.000. Untuk tahap pertama yang di Mangunan itu 500, kemudian tahap berikutnya yang 1.500. Kemudian di salah satu kabupaten yang saya bilang akan ngerayu itu, saya harap saya bisa lakukan 500 orang. Kemudian untuk yang DIY ketika nanti kami sudah siap dengan anggaran yang sudah kita sampaikan ke Pemda, itu kita coba akan sekitar 4.500 orang untuk seperti itu. Oke, mungkin boleh diberikan bocoran sedikit mengenai mekanisme yang nantinya akan dilakukan ketika wisata vaksin ini diberlakukan begitu Bu. Seperti apa mekanismenya Bu? Jadi kami memang berusaha untuk tepat sasaran sebenarnya Mbak Anggun. Tepat sasaran maksud saya ketika saya nggak menutup
kemungkinan untuk teman-teman masyarakat umum, cuman kami prioritaskan memang untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Makanya kita gandeng nih teman-teman di asosiasi, teman-teman kemudian pengelola destinasi untuk mana nih teman-temanmu yang belum divaksin seperti itu. Jadi karena kalau untuk yang masyarakat umum mungkin nanti sudah ada pembagian. Jadi Puskesmas kan sudah menjangkau di wilayahnya seperti yang Mbak Anggun lakukan kan, Mbak Anggun vaksin di wilayahnya. Nah, kami coba untuk kemudian ke teman-teman pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kami melalui asosiasi, kemudian pengelola destinasi seperti itu kita sampaikan mana, ayo seperti itu. Jadi memang kita bergeraknya dari asosiasi, Mbak, kemudian dari pengelola destinasi seperti itu. Oke, baik. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan ini dapat terrealisasi dengan baik begitu ya Bu ya. Semuanya aman, semuanya dapat tervaksinasi dengan baik begitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu saya ingin meminta closing statement mungkin kepada Bapak Hifni terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan singkat saja, silakan Pak Hifni. Ya, silakan Pak Hifni. Saya berharap bahwa vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat dan juga lancar sehingga tidak hanya pelaku wisata saja yang tervaksin tapi juga wisatawannya juga harus tervaksin karena yang akan mengisi yang menjadi penikmat dari wisata kan tentu wisatawan, tidak hanya pelaku wisatanya, sehingga harapannya ketika itu terjadi, herd immunity terjadi, kekebalan komunal terjadi, sehingga wisata bisa dibuka dan ekonomi kembali bangkit ya Pak, pulih dan bangkit. Karena Jogja ini termasuk PAD-nya salah satu yang terbesar dari wisata. Betul. Jadi saya berharap itu nanti sehingga semuanya bisa kembali normal dan Jogja bangkit lagi, Indonesia bangkit lagi. Terima kasih, Pak. Amin, harapan kita bersama. Terima kasih untuk Pak Hifni, untuk Pak Setiawan, mungkin boleh diberikan closing statement, singkat saja silahkan. Untuk warga Jogja, segera vaksin. Sudah itu sekarang solusi yang paling masuk akal. Vaksinnya apa yang terbaik? Yang terbaik yang ada sekarang. Yang paling disiapkan itu yang terbaik. Benar, udah. Nanti kalau misalnya ada yang baik lagi, vaksin lagi enggak apa-apa. Tapi yang penting sekarang yang ada segera ambil. Segera ambil. Benar. Itu dari kami. Oke, pokoknya untuk masyarakat Yogyakarta dimanapun berada harus vaksin. Mumpung ada kesempatan dan masih digratiskan ya Pak ya. Harus mengambil kesempatan yang baik ini. Terima kasih Pak Setiawan. Untuk Ibu Vera, apa yang ingin disampaikan Ibu? Silahkan untuk pemirsa Setia Anjang sana. Ya, terima kasih Bang. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua yang sudah divaksin, terima kasih sekali sudah mau divaksin dan sudah menjadi awal kebangkitan perekonomian maupun pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang belum divaksin sama dengan Pak Setiawan tadi, ayo segera daftar. Nggak usah pilih-pilih, kemudian jangan takut untuk efeknya dan jangan takut untuk sakit. Karena sebenarnya suntikan vaksin itu tidak sesakit kenangan bersama si mantan. Itu kan bagus ya. Luar biasa nih closing statement yang langsung jelek di hati ya Ibu ya. Jadi untuk masyarakat yang saat ini mungkin takut vaksin, tenang aja, sakitnya tidak seperti ditinggalkan, ya Bu ya. Luar biasa, terima kasih untuk Ibu Vera closing statementnya. Aduh, langsung membuat kita seger ya kalau udah ngomongin mantan ya Bu ya. Terima kasih juga untuk Bapak Setiawan dan juga Bapak Hifni yang sudah bergabung di Ajang Sana hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi masyarakat yang menyaksikan. Sehat selalu, tetap semangat untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Baik, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ajang Sana. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kami juga tidak letih-letihnya untuk terus mengingatkan tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, lalu juga menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer secara berkala, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Karena sekali lagi pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, sayangi diri dan juga keluarga Anda. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.